soal latihan matematika kelas 8 dari bab 2, yaitu bilangan berpangkat. Kita akan menggunakan buku dari keluaran Yudhistira ya. Nah, di tahun pelajaran yang lalu, Yudhistira itu mengeluarkan buku seperti ini ya. Tahun lalu tuh pakainya ini, cuman di tahun pelajaran 2025-2026 ini, Yudhistira ada cetakan baru, yaitu seperti ini. Jadi buku baru untuk tahun pelajaran ini keluaran dari Yudhistira ini seperti ini cover depannya ya. Beda ya, kalau tahun lalu pakai yang ini, tahun ini pakai yang ini. Dan buku yang cetakan terbaru inilah yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan membahas soal latihan halaman 53. Ini ya, halaman 53 nomor 1 sampai nomor 5. Ini mengenai bilangan berpangkat, di mana semua soalnya dia beranak ya, ada A, B, C-nya. Lalu kita mulai. Untuk memudahkan soal ini sudah saya pindahkan ke kertas biar lebih gampang lihatnya gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Duh, agak blur. Oke. Halaman 53 nomor 1. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Kita disuruh menyatakan bilangan berpangkat dalam perkalian berulang. Nah, bilangan berpangkat sendiri pengertiannya adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Di mana ini kan 3 pangkat 9 ya. 3-nya ini biasa dibilang atau bisa dikenal dengan bilangan pokok atau basis. Nah, pangkatnya ini yang 9. Berarti bilangan pokoknya dikali sebanyak 9 kali. Kita disuruh menyatakan dalam perkalian berulang. Berarti kalau 3 pangkat 9, maka 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3, kali 3. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 lagi. Dikali 3, dikali 3. Jadi perkalian berulangnya seperti ini ya. 3-nya dikali sebanyak 9 buah. Oke. Lalu yang B ini negatif 2 pangkat 8. Berarti negatif 2-nya ada 8 kali. Oke. Negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali lagi. Kali negatif 2 kali negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, negatif 2 dikali sebanyak 8 kali. Yang C ini negatif 3 pangkat 5. Ingat ya, ini negatifnya ada di luar. Berarti sebenarnya positif 3 pangkat 5. Ini yang ada di dalam kurung, lalu negatifnya tetap ada di luar. Jadi negatif dikali 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 dikali 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5. Jadi yang di dalam ini tetap positif ya. Karena berbeda dengan yang B. Yang B ini negatifnya ngikut sama basisnya. Kalau yang ini negatifnya di luar. Jadi kalau yang ini negatif 2-nya ada 8. Kalau yang ini sebenarnya dia positif. Jadi di dalam kurungnya ini positif. Lalu nanti dinegatifkan. Lalu yang bagian D. Lihat ada negatif, ada negatif. Berarti di sini negatif 4-nya kita kali 4 kali. Lalu di luarnya dinegatifkan ya. Negatif, oke. Negatif 4. Oh maaf, ini 2 kali ya. Bukan 4 kali, maaf salah ngomong. Oke. Jadi seperti ini ya bentuknya ya. Lalu yang E, 1/5 sebanyak 6 kali. Karena dia pangkat 6. Oke. 1/5
1/5. Oh, maaf ya, 1/5 ya. 1/5 yang ketiga. 1/5 yang keempat. 1/5 yang ke-5. 1/5 yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1/5 pangkat 6. Yang terakhir minus. Maaf, negatif ya. Negatif 1/2-nya pangkat 7, berarti ada 7 kali. Oke. Negatif 1/2 yang pertama. Negatif 1/2 yang kedua. Negatif 1/2 yang ketiga. Negatif 1/2 yang keempat. Negatif 1/2 yang kelima. Negatif 1/2 yang ke-6. Dan negatif 1/2 yang ke-7. Oke ya, jadi ini jawaban untuk halaman 53 nomor 1 ya. Menyatakan bilangan berpangkat dalam perkalian berulang. Oke, alhamdulillah, mari kita lanjut ke nomor 2. Baik, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat. Nah, jadi bilangan-bilangan ini kalau jadiin bilangan berpangkat tuh berapa pangkat berapa sih gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dia bilangannya di bawah 100 itu masih aman ya insya Allah. Karena kan untuk perkalian 1 sampai 10 insya Allah udah hafal semua ya dari SD. Jadi kalau di bawah 100 itu masih aman. Cuman kalau misalnya di atas 100 tentu ada cara lain ya untuk kita tahu dia tuh bilangan berpangkat berapa gitu. Nah, caranya salah satunya kita bisa memfaktorisasi angka-angka tersebut. Terserah mau pakai faktor pohon faktor boleh, atau mau pakai faktor yang table gitu juga boleh, tapi kita coba 64 ini pakai pohon faktor ya. Oke. Kalau dia pakai pohon faktor, tentu saja faktor pembaginya itu harus angka atau bilangan prima. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, karena 64 ini kita udah tahu 4 ini genap, maka bisa dibagi sama angka 2 ya. Dimana 64 kita bagi 2, itu 32. Oke, 32-nya kita bagi 2 lagi. 16-nya kita bagi 2 lagi. 8 ya. 8 kita bagi 2. Hasilnya 4. 4 kita bagi 2. 2. Nah, ini ada berapa banyak 2-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2-nya sebanyak 6 kali. Berarti 64 ini untuk bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 6, maaf ya. 2 pangkat 6. Nah, bisa juga kalau memang kita maunya menggunakan yang, karena ini masih di bawah 100 ya, udah di luar kepala banget kan. Oh iya, 64 ini kan dia itu 8 kali 8 ya. 8 kali 8 berarti 8-nya ada 2 kali, berarti dia tuh 8 pangkat 2. Oke. Nah, 8 ini sendiri adalah perkalian dari 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Dikali 2 lagi 8. Maka sebenarnya 8 ini sebenarnya adalah 2 pangkat 3. Ya kan? Lihat, 8-nya itu 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, maka sesuai salah satu sifatnya, yaitu di mana bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya ini bisa dikali. Ingat ya, ini kan bilangan berpangkat nih, 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi sama 2. Jadi pangkatnya ini, 3 dan 2, ini bisa dikali. Oke, jadi ini sama aja. Pangkatnya dikali ya, bukan basisnya ya, pangkatnya yang dikali. 2 pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2 kan 6 ya.
Jadi 2 pangkat 6. Sama dengan hasil dari perhitungan kita yang pakai pohon faktor tadi, 2 pangkat 6 ya. Jadi sama aja, jadi terserah nih, 64 ini mau berhenti di sini, 8 pangkat 2 atau mau di 2 pangkat 6. Begitupun dengan 81, kita mau pakai pohon faktor boleh, kita mau pakai di luar kepala, karena 81 ini sudah jelas adalah 9 ya, 9 kali 9 kan hasilnya 81, maka 9 kali 9 itu kan sebenarnya ada 2 kali, maka dia 9 pangkat 2 ya, karena ada 2 kali 9-nya. Nah, 9-nya sendiri ini kan adalah 3 kali 3 kan, 3 kali 3 itu sama dengan 9. Maka kita substitusikan, kita masukkan, ini boleh ya jawabannya 9 pangkat 2. Nah, 9-nya sendiri adalah 3 pangkat 2, karena 9 adalah 3 kali 3, kita pangkatkan lagi 2. Sama seperti sifat yang atas ya, bilangan berpangkat yang dipangkatkan maka pangkatnya boleh dikali. Maka 3 pangkat ini kita boleh kali ya. 2 kali 2 yaitu 3 pangkat 4. Oke, terserah mau dijawab 9 pangkat 2 atau 3 pangkat 4, ini hasil perpangkatannya. Lalu untuk yang C, ini 125. Wah, ini udah di atas 100 nih. Kalau gitu kita pakai cara pohon faktor aja ya. Oke, 125 kita mau hitung dengan pohon faktor. Nah, enaknya kalau endingnya itu, kalau belakangnya tuh 5, itu kita langsung ke pikiran gitu ya, mau dibagi berapa. Kalau belakangnya tuh kalau nggak 5 sama 0, ya berarti dibaginya sama 5 gitu ya, sama angka prima, yaitu angka 5 ya. Jadi langsung aja 125 ini kita bagi 5. Hasilnya 25 ya. 25 masih kita bagi 5 lagi. Hasilnya 5, karena 5 kali 5, 25. Jadi 5-nya ada 1, 2, 3. Jadi 5-nya ada 3 kali, maka hasil dari 125 itu bilangan berpangkatnya adalah 5 pangkat 3. Nah, lalu untuk yang D, 256. Wah, udah di atas 100 nih. Kita pakai pohon faktor lagi ya. Ini kan udah kelihatan 256 ini dia genap. Kalau genap berarti dia bisa dibagi 2 ya. Oke, jadi 256 ini kita pakai angka faktorisasinya 2. 256, 256 kita bagi 2 hasilnya 128 ya. Kita bagi 2 lagi 128-nya. Hasilnya 64. Masih kita bagi 2 lagi karena belum selesai ya. Hasilnya 32. Masih kita bagi 2 lagi. Hasilnya 16. 16 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 8. 8 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 4. Nah, 4 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 2. 2 kali 2, 4 ya. Nah, ada berapa banyakkah angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, 2 pangkat 8. Jadi untuk yang D, 256 ini sama dengan 2 pangkat 8. Oke, untuk yang E, 2401. Waduh, udah 2000-an nih. Oke, kita pakai pohon faktor lagi ya. 2401. Angka primanya mulai dari 2, 3, 5, 7. Wah, kita pakai yang mana nih ya? Gampangnya gini, kalau dia 2401, ini kan udah jelas ganjil ya. Jadi dia nggak bisa dibagi sama 2, karena pasti hasilnya koma-koma. Terus kalau dibagi 3 bisa nggak gitu. Untuk cara gampangnya, jumlah bilangan itu bisa dibagi 3 habis atau enggak gitu ya. Kamu tinggal jumlahin digit-digitnya aja. Kalau hasil dari penjumlahan digitnya itu bisa habis dibagi 3, maka bilangan tersebut bisa dibagi 3. Kalau kita jumlahin, 2 tambah 4 itu kan 6. 6 tambah 0, 6. 6 tambah 1, 7. 7 kalau dibagi 3, hasilnya kan 3,5 ya, nggak habis ya. Jadi bukan dibagi 3. Kalau dibagi 5, bisa nggak ya? Yang dibagi 5 itu biasanya yang bilangan akhirnya itu kalau nggak 0 ya 5. Karena kan kelipatan 5 ya 5, 10, 15, dan lain-lain ya. Endingnya berarti kalau nggak 5, ya 0 gitu ya.
berarti 5 juga bukan. Nah, kalau 7 bisa nggak ya? Oke, karena 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, maka kita coba dibagi 7. 2401 kita bagi 7, hasilnya adalah 2401 kita bagi 7, hasilnya adalah 343 ya. Oke, dia bisa ya. Lalu ini kita bagi 7 lagi, hasilnya adalah 49. 49 bisa dibagi 7 enggak? Udah jelas bisa ya, karena kan 7 kali 7 49. Ada berapa banyak 7-nya? Ada 1, 2, 3, 4. Maka 2401 ini 7 pangkat 4. Oke. Ini ya. 2401 ini 7 pangkat 4. Nah, lanjut ke yang F. Wah, ini udah juta-jutaan nih. Tapi enak ya, angkanya ini tuh 1 juta gitu ya, banyak nolnya ya. Ya kita udah hafal sendiri lah ya. Kalau 10 kali 10 aja itu udah 100 gitu ya. Oke. Jadi dia depannya 10. Kalau 10 kali 10, 10-nya 2 kali itu 100. Jadi kita tinggal tambahin aja nolnya. Kan 100 di sini kan 10 pangkat 2. Jadi 3, 4, 5, 6. Jadi ini 10 pangkat 6. Alhamdulillah, nomor 2 sudah selesai ya. Untuk nomor 3, kita diminta untuk melengkapi tabel isian. Oke ya, kita mulai dari 2 pangkat 4, di sini untuk bentuk perkalian berulang, di sini untuk hasilnya ya. 2 pangkat 4, perkalian berulangnya adalah 2-nya sebanyak 4 kali ya. 2 kali 2, kali 2, kali 2. Hasil perpangkatannya ini sih masih tergolong bisa ya. 2 kali 2 kan 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16 ya. Oke, lalu untuk yang bawahnya ini negatif 3 sebanyak 5 kali. Pangkat 5 berarti negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, negatif 3-nya udah 5 kali. Kita hitung ya. Untuk lebih mudah, di sini aja. Negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kan negatif jadi positif ya. Jadi positif 9. Oke. Positif 9 ini dikali negatif 3. 9 kali 3, 27. Tapi karena positif dikali sama negatif, hasilnya negatif 27. Negatif 27 dikali negatif 3. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi 81. Oke. Lalu di sini 81 dikali negatif 3. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif 243. Oke, negatif 243. Maka di kolom kita isi negatif 243. Oke ya. Oke, selanjutnya 1/2 pangkat 5. 1/2-nya sebanyak 5 kali. 1/2. 1/2 kedua. 1/2 ketiga. 1/2 keempat. 1/2 kelima ya. Oke, lalu kita hitung. 1/2, ini kita hitung bawahnya aja ya, kita kali ya. Karena kan 1 mau dikali berapapun ya hasilnya 1 toh. Oke, 1/2 kali 1/2, 2 kali 2, 1/4 ya. 1/4 kali lagi 1/2, 1/8 ya. 8 kali lagi 2, 1/16 ya. Kita kali lagi 2. 2, 3, 4, 5. Oh maaf, ini kelebihan ya. Harusnya pangkat 5 ya. Kita kali lagi 2, 32. Jadi 1/2 pangkat 5 hasilnya 1/32. Oke. Hasilnya 1/32. Oke, berikutnya negatif 1/3 pangkat 4. Ada 4 kali negatifnya ya. Negatif 1/3 pertama
negatif 1/3 kedua, negatif 1/3 ketiga, negatif 1/3 keempat. Oke, kita hitung. Sudah pasti atasnya 1 ya, 1 dikali berapapun 1. Oke, negatif kali negatif hasilnya positif ya. Negatif 3 hasilnya 9. Dikali, maaf ini 1/9 ya. 1/9 dikali negatif 1/3. Negatif 1/9 kali 3, 27. Dikali lagi negatif, dikali negatif, positif ya. 27 kali 3, 81. Jadi hasilnya positif ya, 1/81. Oke, kita tulis di sini. 1/81. Juga di depannya. Baik, negatif. Oke ya. Negatif 1/5 pertama. Negatif 1/5 kedua. Negatif 1, astagfirullah, maaf ya. Salah terus nih. 1/5 ketiga. Oke, mari kita hitung. Oke, mari kita hitung. Ini ada negatif ya, jadi di sini hasilnya pasti negatif. Oke ya. Negatif 1/5 kali negatif 1/5. Negatif kali negatif positif ya. Jadi di sini 1/5 kali 5, 25. Nah, ini positif dikali negatif 1/5. Hasilnya negatif ya. Negatif 1/125. Negatif ya di sini ya, kita tulis negatif. Negatif 1/125. Nah, di sini negatif ketemu negatif, hasilnya positif, gitu ya. Hasilnya positif, jadi 1/125. Berarti di sini 1/125. Alhamdulillah untuk nomor 3 selesai ya. Oke, untuk nomor 4 ini kita diminta menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat berikut. Kita disuruh nentuin hasilnya. Ada 4 ya, A, B, C, D. Cuma karena ini kebesaran, saya lipat dulu. Biar lebih enak lihatnya ya. Oke. Nah, sesuai dengan salah satu sifat bilangan berpangkat, jika basisnya sama, untuk perkalian yang basisnya sama, maka pangkatnya tuh bisa ditambahkan ya. Ini kan udah sama nih basisnya. Di sini 2, dikali di sini basisnya 2 juga, di sini basisnya 2 juga. Maka pangkatnya tuh bisa kita tambahkan. Ini kan 2/2 dikali 2/7 dikali 2/5. Maka 2/2 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 2 tambah 7, 9 tambah 5, 14 ya. Oke, ini kalau kita ngerjain di sini 2/14 lama banget ya. Terserah deh teman-teman mau ngitung manual atau mau pakai kalkulator, terserah berapa, tapi hasil perkalian dari 2/14 itu 16.384 ya. Oke. Baik, untuk yang B, ini masih sama ya. Ini kan basisnya sama nih, semuanya sama-sama negatif 3. Negatif 3/5, negatif 3/4, negatif 3. Di sini nggak tertulis pangkatnya. Kalau nggak tertulis pangkatnya, berarti dia pangkat 1 ya. Karena kan kalaupun dikali 1, ya diri dia sendiri gitu ya. Jadi di sini negatif 3, pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. 5 tambah 4 tambah 1. 5 tambah 4 tambah 1. 5 tambah 4, 9 tambah 1, 10 ya. Jadi di sini negatif 3 pangkat 10. Hasilnya 59.049.
Lalu untuk yang C gimana nih? Aduh yang C banyak banget angkanya. Udah gitu basisnya nggak sama semua. Ada 2 pangkat 2, 3 pangkat 7, 2 pangkat 5, 3 pangkat 3, 2 pangkat 7, 3 pangkat 5 gitu ya. Tapi kan di antara semua ini ada yang basisnya sama kan? Dan dalam perkalian itu kan ada sifat komutatif ya. Mau diputer-puter kemana juga ya hasilnya sama gitu ya. Jadi kita rapihin dulu. Yang basisnya sama kita kumpulin dulu. Oke, di sini kan yang basisnya sama mana aja sih? Ini kan ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 5, 2 pangkat 7. Kita deketin aja ya, biar enak lihatnya ya. 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 5, ada 2 pangkat 7. Oke ya, ini kita udah pakai nih ya, yang ini pakai, ini udah dipakai, ini udah dipakai. Terus tiganya juga nih sama nih basisnya ya. Jadi kita pindahin biar dia berdekatan, 3 pangkat 7, 3 pangkat 3, sama 3 pangkat 5 ya. Oke, udah sama. Berarti kan ini bisa kita tambahkan ya pangkatnya ya. Berarti 2 pangkat 2 tambah 5 tambah 7. 2 tambah 5 tambah 7. Dikali yang basisnya 3 juga bisa. 3 pangkat 7 tambah 3 tambah 5. 7 tambah 3 tambah 5. Oke, berarti di sini 2 pangkat berapa? 2 tambah 5, 7 tambah 7, 14 ya. Oke, di sini 3 pangkat 7 tambah 3, 10 tambah 5, 15. Oke, ini angkanya gede banget ya. Ini terserah mau dihitung gimana teman-teman, pakai kalkulator juga silakan. Ini 2 pangkat 14 itu 16, 384 ya. Kali, wah ini jutaan, 14, 348, 907. Kalian kali deh tuh ya. 2, 350, 924, 923 kalau nggak salah deh. Kali 10 pangkat 11. Ini hasilnya ya. Oke, untuk soal bagian D, ini sama ya. Ada beberapa bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Ada 1/3 pangkat 6, 2/3 pangkat 3, 2/3 pangkat 5, 1/3 pangkat 5. Ini kita beresin dulu ya. Kita deketin dulu yang punya basis yang sama. 1/3 ini kan ada yang pangkat 6 sama pangkat 5. Ini kita deketin. 1/3 pangkat 6, 1/3 pangkat 5, ada 2/3 pangkat 3, dan 2/3 pangkat 5. Oke, lalu yang memiliki basis yang sama, ini bisa kita tambahkan pangkatnya ya. Jadi 1/3 pangkat 6 tambah 5. Oke, lalu dikali dengan yang berbasis 2/3 pangkat 3 tambah 5. Oke, jadi 1/3 pangkat 6 tambah 5, 11 ya. Dan 2/3 pangkat 3 tambah 5, 8. Nah, ini pangkatnya banyak ya, jadi kita hitung pakai kalkulator aja. Terserah teman-teman mau ngitung manual atau pakai kalkulator, tapi ini hasilnya adalah 1/177, 147. Yang ini 2 pangkat 8, 3 pangkat 8 ya. 256 per 6.000. Aduh, ini jelek ya. 6, 5, 6, 1. Hasil akhirnya 256, 1, 162, 261, 467. Banyak ya hasilnya ya. Alhamdulillah keseluruhan nomor 4 sudah selesai ya. Kita lanjut nomor 5. Baik, nomor 5 ya. Tentukan hasil dari pembagian bilangan berpangkat berikut. Nah, ini bilangan berpangkat pembagian. Tadi kan perkalian, sekarang pembagian.
berdasarkan sifat bilangan berpangkat, kalau bilangan berpangkat basisnya sama, kayak gini ya, 2, 2, terus di sini ada negatif 3 gitu ya, itu pangkatnya bisa dikurangkan. Kalau tadi basisnya sama, tapi operasi hitungnya itu perkalian, kan ditambah. Kalau operasi hitungnya pembagian, itu dikurang. Jadi untuk yang A, 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 5, ini sama dengan 2 pangkatnya kita kurangin ya, pangkat 15 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Oke, yang B-nya ini sama ya, 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 15 dikurang 5 dikurang 2. Jadi 2 pangkat 8 ya. Sama dengan 256. Oke. Yang C, negatif 3 pangkat 14 dibagi negatif 3 pangkat 4. Berarti negatif 3 pangkat 14 dikurang 4. Sama dengan negatif 3 pangkat 14 kurang 4, 10. Berapa hasilnya? Hasilnya 59.049. Oke, yang D, ini sama-sama basisnya 1/5. Jadi 1/5 pangkat ini ya, kita kurang 30 dikurang 23 sama dengan 1/5 pangkat 7 sama dengan 1/7. Oke, yang terakhir semuanya basisnya sama, negatif 1/2 pangkat 20 pangkat 13 pangkat 4. Oke, jadi negatif 1/2 20 dikurang 13 dikurang 4. Negatif 1/2 pangkat 3 sama dengan negatif 1/8. Alhamdulillah sudah selesai ya 5 soal yang kita kerjakan hari ini. Insya Allah untuk nomor 6 dan seterusnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.